Ya, pemirsa, permintaan Presiden Joko Widodo agar perbankan menurunkan bunga kredit agaknya butuh waktu yang cukup lama dikarenakan sejumlah otoritas perlu melakukan kajian mendalam atas penurunan suku bunga kredit ini agar tidak mengganggu kinerja perbankan. Lantas sejauh mana peluang dari penurunan suku bunga perbankan ini terlebih dalam kondisi perekonomian seperti sekarang? Untuk membahasnya di studio telah hadir ekonom dari Bank Negara Indonesia atau BNI, Bapak Rian Kirianto. Selamat pagi Pak Rian, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Pertanyaannya adalah kekhawatiran akan potensial loss gitu ya di teman-teman perbankan terkait dengan satu rekomendasi yang disampaikan oleh Presiden. Sejauh mana ini terprediksi kalau memang ujung-ujungnya memang teman-teman perbankan harus menurunkan suku bunga kredit? Gini, pertama saya ingin berikan view saya mengenai semacam quote-unquote instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo agar sektor perbankan mulai menurunkan suku bunga, terutama suku bunga pinjaman. Saya kira secara prosedural ini bisa dilakukan melalui jalur otoritas jasa keuangan, ya, tidak melalui jalur Bank Indonesia. Karena kita harus tahu bahwa BI itu adalah sebagai bank sentral yang independen dan itu dijamin oleh undang-undang, ya. Karena orang lalu mohon maaf secara naif mengatakan inflasi sudah mulai melandai, kenapa BI tidak menurunkan BI rate? Itu tidak sesederhana itu persoalannya. Nah, kembali ke topik kita mengenai opsi penurunan suku bunga, itu bisa dilakukan melalui jalur otoritas jasa keuangan yang sebetulnya secara legalistik lembaga ini adalah part of government, sehingga OJK punya otoritas untuk mengarahkan agar bank-bank secara bertahap menyesuaikan tingkat bunga pinjamannya, nah, untuk membantu memberikan stimulus ke sektor real. Caranya bagaimana? OJK bisa mendesain sebuah kebijakan, misalnya bagi bank-bank yang menurunkan suku bunga pada tingkat tertentu, lalu dia diberikan semacam insentif, ya kan? Karena apa? Dengan penurunan suku bunga pinjaman sudah terbayang pasti potensi interest income dari bank itu akan turun, yang nanti bisa mempengaruhi ke kinerja dasarnya atau bottom line-nya. Nah, oleh karena itu perlu diberikan semacam insentif kepada bank-bank yang menurunkan suku bunga oleh OJK. Bentuknya misalnya apa? Kemudahan menciptakan produk, kemudahan membuka outlet kantor cabang, kemudahan untuk boleh memperluas ATM dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di satu sisi bank-bank tergerak untuk menurunkan suku bunga kredit, di satu sisi OJK juga memberikan insentif sehingga istilahnya itu bahasa teknisnya itu square lah. Gitu. Supaya ada pengganti untuk potensial loss ini gitu, betul. Pak Rian, Anda tadi menyebutkan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh Presiden sekalipun, gitu ya. Sejauh mana ini akhirnya menjadi satu poin yang mungkin jadi satu pertimbangan utama sebelum akhirnya Presiden menyatakan bahwa sebaiknya suku bunga kredit diturunkan, gitu ya. Seperti apa? Kan pemahamannya adalah salah satu yang membebani dunia usaha itu adalah persepsi suku bunga kredit di Indonesia itu mahal atau tinggi, dan itu dianggap sebagai unsur biaya atau cost. Tapi mestinya kita juga berpikir dalam hal ini pemerintah, kalau suku bunga yang referensinya adalah BI rate itu tidak bisa diotak-atik, karena memang BI juga harus menunggu waktu yang tepat untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate, maka unsur biaya apalagi yang bisa di exercise sehingga membantu dunia usaha? Bayangan saya, kenapa nggak dari sisi fiskal? Misalnya, untuk korporasi-korporasi yang berorientasi ekspor, mungkin tax-nya perlu didiskon. Ya, bentuknya kan banyak, ada tax allowance, ada tax deductible dan sebagainya. Untuk UMKM yang selama ini merasa kelimpungan dengan perlambatan ekonomi kita, mungkin juga bisa diberikan tax insentif. Jadi mainkan di sini. Nah, going forward, cepat atau lambat, BI pasti akan melakukan adjustment terhadap suku bunga referensinya. Karena apa? Di akhir tahun ini kita punya angka proyeksi laju inflasi kita kurang lebih akan ada di kisaran 4,0 sampai 4,5%. Kalau BI rate sekarang masih ada di level 7,5 kita kurangi 4,5%, masih ada spread 300 basis point. Itu ketinggian, ketinggian. Jadi ada ruang bagi BI untuk bisa menurunkan level BI rate itu 50 sampai 100 basis point bahkan setelah akhir tahun ini, ya. Tapi BI kan masih punya satu constraint. Kapan The Fed akan melakukan normalisasi kebijakan suku bunga? Ya, makanya betul
Gubernur Bank Indonesia Pak Agus mengatakan tunggu dulu karena BI harus mengconsider peluang The Fed untuk menaikkan suku bunga dan juga mempertimbangkan bagaimana outlook kegiatan ekonomi Tiongkok. Pak Rian, apa yang terjadi ketika memang kalau sesuai dengan prediksi atau banyak kemudian analisa dari berbagai macam ekonom gitu ya menyebutkan bahwa suku bunga The Fed akan naik setidaknya hingga akhir tahun 2015 ini. Betul. Ketika akhirnya ada satu rekomendasi yang dikatakan oleh Presiden supaya memang perbankan menurunkan suku bunga kreditnya. Namun kemudian di akhir tahun bunga The Fed naik suku bunganya. Apa yang terjadi nantinya? Itu justru menjadi kontraproduktif. Ya, nanti market atau pelaku pasar akan merespon kenaikan suku bunga The Fed, kemudian dengan penurunan suku bunga di Indonesia atau BI rate itu menjadi kontraproduktif. Dalam artian apa? Pasar akan bergejolak. Kenapa BI seolah-olah dipersepsikan berada di luar mainstream. Mainstream itu artinya apa? Ketika Fed Fund Rate naik, pada umumnya bank-bank sentral negara lain akan menyesuaikan. Artinya juga akan melakukan revise up terhadap reference rate-nya. Tapi kalau BI justru mengambil policy atau standing yang berbeda arah, ini bisa ditafsirkan BI tidak punya standing yang kredibel atau yang predictable. Bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan penurunan suku bunga kredit ini di tengah tren bahwa kemudian suku bunga The Fed akan naik kurang tepat gitu ya. Untuk jangka pendek kurang tepat. Baik Pak Rian, ditahan dulu sejenak, kita akan lanjutkan dulu saja jeda, kami akan segera kembali. Ya, kembali di Dialog Market Corner masih bersama Bapak Rian Kirianto, beliau adalah ekonom dari Bank Negara Indonesia. Pak Rian, terkait dengan apa yang kemudian juga ada di paket ekonomi jilid 3 nanti terkait dengan subsidi di pembiayaan ekspor dan juga pemangkasan pajak bunga deposito devisa hasil ekspor. Efektivitas dari dua kebijakan ini nantinya akan seberapa instan langsung dirasakan? Nah, itu yang secara jangka pendek itu langsung bisa dirasakan oleh pelaku usaha. Misalnya kita bicara mengenai opsi financing dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Bagi pelaku usaha, apakah itu skala kecil, menengah sampai korporasi yang mungkin merasa tidak aksesibel untuk berhubungan dengan sektor perbankan karena berbagai sebab dan yang lainnya, dia punya akses opsi lain, yaitu melalui jalur LPII atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dengan segala fasilitas, dengan segala kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ini akan langsung memberikan efek yang kelihatan, yang langsung. Nah, yang kedua, mengenai relaksasi pemberian insentif dalam bentuk penurunan pajak untuk konversi dana devisa hasil ekspor yang ditempatkan di perbankan devisa domestik, baik dalam rupiah atau dalam valuta asing, itu akan diberikan insentif dalam bentuk tax diskon, Nah, spiritnya bagus. Semakin lama holding period DHE itu tertanam di sistem perbankan Indonesia, maka si deposan ini akan memiliki insentif lebih besar. Kalau nggak salah, kalau time depositnya itu jangka waktunya di atas 6 bulan, maka teksnya adalah 0%. Ya, ini sesuatu yang saya kira sangat atraktif, bisa menjadi sweetener bagi para deposan yang sumbernya dari proceed ekspor untuk dia reinvest di dalam negeri. Ketimbang mereka harus katakanlah begitu hari ini lapor ke perbankan Indonesia, hari ini atau besok mungkin sudah keluar lagi ke bank di Singapura. Nah, ya kan? Di sana tidak memberi insentif apa-apa. Tapi kalau dia tetap steady di perbankan domestik, dia akan dapat insentif dalam bentuk pajak. Dan saya ingin tambahkan Mas Wingky, memang betul mungkin tidak 100% devisa hasil ekspor itu akan tertanam di perbankan kita. Tapi kalau yang terjaring 50%-nya saja, kan luar biasa. Bisa membantu suplai valuta asing kita ke pasar domestik. Sehingga ini bisa membantu likuiditas falas di pasar domestik, sehingga bisa menstabilisasi nilai tukar rupiah kita. Going forward seperti itu. Baik. Itu skenarionya seperti itu. Dan secara fiskal ini kemudian dinilai sebagai kebijakan yang nantinya akan langsung dirasakan manfaatnya. Pak Rian, kalau kita menuju ke satu hal yang tadi kita sempat bahas bahwa salah satu tujuan mengapa kemudian Presiden merekomendasikan bank-bank untuk menurunkan suku bunga kreditnya adalah untuk menggairahkan sektor real UMKM, karena memang permasalahannya adalah mereka tidak bisa melakukan ekspansi karena suku bunganya masih tinggi gitu ya. Betul sekali. Artinya akan ada satu efek
yang praktis langsung dirasakan oleh teman-teman UKM. Namun Anda tadi melihat bahwa ini kurang praktis, ini kurang jadi satu hal yang dapat dirasakan dampaknya. Lebih baik kalau mau dimainkan di fiskalnya saja. Seperti apa Anda melihat ini, Pak Rian? Di fiskal tadi saya bilang dibuatlah desain kebijakan kelonggaran fiskal, kelonggaran pajak, sehingga itu oleh pelaku sektor real langsung bisa dirasakan. Saya kembali ke insentif dari sisi suku bunga. Itu bisa dilakukan secara regulatif oleh OJK. Misalnya begini, bagi bank-bank yang punya tingkat efisiensi operasional yang baik, yaitu acuannya ada dua, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau biasa disingkat BOPO, dan satu lagi adalah cost to income ratio atau biasa disingkat dengan CIR. Itu semakin bagus, maka OJK bisa memberikan insentif. Nah, ketika BOPO dan CIR ini turun, maka otomatis ini akan membantu penurunan suku bunga apa? Lending. Nah, dengan demikian maka perbankan akan secara sukarela dia berani menurunkan suku bunga lendingnya, dan ini akan membantu sektor real kita bergerak lebih cepat, lebih dinamis sesuai dengan keinginan daripada pemerintah melalui Presiden Joko Widodo. Jalurnya gitu, itu jalur yang legal regulatif gitu. Ya, rekomendasi sudah disampaikan. Lalu apa yang harus dilakukan lah ya, atau akan dilakukan oleh teman-teman perbankan terkait dengan hal ini, Pak Rian? Saya kira setiap bank sekarang ini sudah melakukan semacam exercise ya. Exercise atau semacam stress test ya. Pada level tingkat bunga kredit berapa persen bank ini masih bisa survive, bank ini masih bisa mencetak laba bersih atau profitable, dan pada tingkat berapa suku bunga simpanan ini bisa ditoleransi oleh perbankan. Saya yakin kelompok bank-bank besar buku 3 atau buku 4 pasti melakukan exercise seperti itu. Dan ini bisa menjadi alat bantu bagi perbankan tadi untuk secara gradual menurunkan suku bunga pinjamannya. Ya, di suku bunga pinjaman berapa yang dilihat sebagai satu suku bunga kredit yang masih reasonable untuk teman-teman perbankan? Untuk setiap kategori bank itu beda-beda ya. Kita punya bank buku 4, buku 3, buku 2, buku 1. Saya yakin dengan stratifikasi bank ini tentu lending rate itu akan berbeda-beda. Karena apa? Yang menentukan lending rate itu adalah kondisi likuiditas setiap bank. Semakin bagus likuiditas sebuah bank, maka saya yakin nih bank itu akan memberikan tingkat bunga kredit yang lebih rendah dibanding kompetitornya. Itu. Iya, Pak Rian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan juga penjelasan yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk Anda. Ya, pemirsa, terkenal karena keindahan arsitekturnya, kota Santa Fe memikat banyak wisatawan dunia. Simak informasinya setelah jeda berikut ini. Terima kasih, Pak Rian.